Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Yusuf, NPM 224110002, class MNG 22C. Here I will explain the material from the Business Feasibility Study course, namely market and marketing aspects. Memahami pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk membangun bisnis yang sukses. Studi kelayakan ini akan mengeksplorasi berbagai aspek pasar dan pemasaran, memberikan wawasan yang mendalam untuk mengambil keputusan yang tepat. Analisis pasar. 1. Tren pasar, yaitu mengidentifikasi tren dan pergeseran pasar yang sedang berlangsung, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, analisis pesaing. Memetakan para pesaing, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mencari celah untuk bersaing secara efektif. Potensi pertumbuhan, yaitu mengevaluasi peluang pertumbuhan pasar dan tren yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Selanjutnya, segmentasi pasar, yaitu 1. Demografis, mengidentifikasi segmen berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi. Yang kedua, psikografis, yaitu memahami gaya hidup, nilai, dan preferensi pelanggan potensial. Yang ketiga, perilaku, meneliti pola pembelian, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Dan yang keempat yaitu geografis, yaitu membedakan segmen berdasarkan wilayah, iklim, ataupun budaya. Segmentasi pasar juga terbagi menjadi dua. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Dan juga segmen pasar terdiri dari kelompok, yaitu pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Selanjutnya, target pasar. Satu, segmen utama, yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang kedua, kebutuhan pelanggan, yaitu memahami dengan seksama kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan dalam segmen target. Dan yang ketiga, peluang pasar, mengevaluasi peluang dan tantangan yang ada di pasar target untuk menetapkan strategi yang tepat. Adapun contoh segmentasi, yaitu segmentasi perempuan Indonesia. Perempuan yang lebih memilih untuk mengejar kemapanan materi namun cenderung mementingkan diri sendiri, yaitu high flyer 23,6%. Perempuan yang fokus untuk mengejar prestasi dan
ketenaran, namun cenderung mementingkan diri sendiri atau selebriti 9,2%. Lalu perempuan yang fokus untuk mengejar prestasi dan ketenaran serta memiliki kepedulian tinggi buat orang lain atau socialite yaitu 13,3%, dan perempuan yang lebih memilih untuk mengejar kemapanan materi serta cenderung memiliki kepedulian yang tinggi buat orang lain atau filantropis sebesar 53,9%. Itulah contoh dari segmentasi. Kemudian segmen pasar yang efektif yaitu terukur. Ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Selanjutnya dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Lalu substansial yaitu segmen pasar besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan, yaitu segmen dapat dibedakan secara konseptual dan merespons secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita menanggapi upaya pemasaran minuman ringan dan dengan cara yang sama, mereka bukan merupakan segmen yang terpisah. Dan yang terakhir, dapat ditindaklanjuti, yaitu program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penetapan posisi. Apa sih itu penetapan posisi? Yaitu memposisikan produk atau jasa di benak pelanggan dengan menonjolkan keunikan dan keunggulan. Yang kedua, bauran pemasaran, yaitu mengintegrasikan elemen-elemen produk, harga, distribusi, dan promosi untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya yang ketiga, inovasi dan pengembangan. Terus berinovasi dan menyesuaikan produk atau jasa sesuai dengan evaluasi kebutuhan pasar. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, yaitu merancang fitur, kualitas, dan kemasan produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada harga. Harga menentukan harga yang kompetitif dan memberikan nilai bagi pelanggan. Dan distribusi, memilih saluran distribusi yang efektif untuk menjangkau pasar sasaran. Adapun target pasar diantaranya yaitu proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Dan juga target pasar, sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan pada kebutuhan dan karakteristik umum yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk dilayani sebagai target penjualan. Sebagai contoh, pegawai ada 3 segmen dilihat dari income. Pilih salah target yang spesifik dari 3 segmen tersebut. 1. Pegawai dengan low to middle income. 2. Pegawai dengan middle to high income. Dan yang 3. Pegawai dengan high income.
Selanjutnya, proyeksi penjualan. Di antaranya yaitu analisis tren, yaitu mengidentifikasi pola dan tren penjualan historis untuk memperkirakan volume penjualan di masa depan. Selanjutnya, faktor pendorong, yaitu mengevaluasi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi volume penjualan seperti permintaan pasar, persaingan, dan strategi pemasaran. Perkiraan penjualan, menetapkan target penjualan yang realistis berdasarkan analisis pasar dan potensi pertumbuhan. Adapun market positioning atau posisi pasar, diantaranya yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak target pasar, dan penentuan posisi membutuhkan penentuan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan persaingan, dan mengidentifikasi titik perbedaan yang ideal. Kesimpulan dari materi aspek pasar dan pemasaran yaitu wawasan yang mendalam. Studi kelayakan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek pasar dan pemasaran, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu, strategi pemasaran yang efektif. Rencana pemasaran yang dirancang dengan cermat akan membantu mencapai tujuan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Dan potensi pertumbuhan, dengan memahami pasar dan memanfaatkan peluang yang ada, bisnis dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. That's all my explanation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.